Assalamualaikum Tribunus. Bagaimana pembangunan Sumatera Selatan dari kacamata seorang wakil rakyat? Hari ini sudah hadir di studio Tribun seorang politisi yang juga wakil rakyat di DPRD Sumsel, yaitu Bapak Haji Nopianto, Esos MM. Ya, betul. Sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Selatan. Ya. Gimana kabarnya Pak Nopianto? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Kondisi Palembang lagi kadang hujan, kadang panas gitu kan? Ya, suasana cuaca lagi ekstrim kan, nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas gitu ya. Sulit diprediksi. Pak Nopianto, ini kita mau bicara soal secara umum ya. Pembangunan Sumatera Selatan. Ya. Tapi ada baiknya kita merefresh dulu ya. Ya. Kalau saya tanya, siapakah Nopianto ini? Apa yang bisa Bapak ceritakan? Ya, kalau ditanya siapa Nopianto, ya anak desa, kemudian besar di lingkungan aktivis, karena memang dari kuliah memang jadi aktivis, kemudian pelaku sejarah reformasi 98, karena saya salah satu penggerak reformasi 98 di Sumatera Selatan. Kemudian terjun ke politik praktis, diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka melalui Partai Nasdem, dan ini periode kali kedua sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah di periode kali kedua ini saya diberikan kepercayaan oleh partai untuk menempati posisi sebagai wakil ketua DPR dari Partai Nasdem. Ya. Dikenal sebagai seorang demonstran katanya dulu itu. Dulu. Jadi di masa reformasi ya? Reformasi. Oke, di aktivis mahasiswa lah ya. Aktivis mahasiswa. Lalu melihat yang kemarin sempat riuh juga ya, demonstrasi itu, apa yang muncul di benak Pak Nopianto waktu itu? Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau melihat peristiwa kemarin kan di September ya, mungkin sekitar 25 September, ada gerakan mahasiswa secara nasional gitu ya, terkhusus di Sumatera Selatan ya, menyuarakan kepentingan masyarakat dari adik-adik kita mahasiswa. Kalau saya sih lebih melihatnya, ya pertama sih mengenang masa lalu aja, bahwa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa pada waktu itu ya pernah saya lakukan gitu ya, di situasi, kondisi, dan di era yang berbeda saja gitu. Jadi bagi saya sih sebetulnya di samping mengenang masa lalu, kemudian ya kewajiban kita untuk menyuarakan apa yang disuarakan oleh adik-adik mahasiswa. Gitu. Menangkap aspirasinya. Menangkap aspirasinya, dan tentu kita punya kewajiban untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi adik-adik kita mahasiswa. Gitu. Karena memang apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini kan sesuatu keharusan gitu ya, yang semestinya juga harus diwujudkan oleh pemerintah kan gitu ya. Saya kira seperti itu. Kalau nostalgia itu biasanya membandingkan ya. Iya. Tahun 98 belum ada itu sosmed itu. Belum. Tahun-tahun ini selain aksi kemarin ada jalanan, di sosmed juga. Iya. Saat itu gimana menyebarkan informasi itu seperti apa? Situasi aja kan berbeda kan. Mungkin kondisi 98 itu saya kira kita dalam situasi yang memang sedikit mencekam ya, tidak seperti sekarang kan, karena memang
pada dasarnya aksi di 98 itu sebetulnya ya yang secara khusus sebetulnya yang kita lakukan itu bagaimana kita menumbangkan rezim yang ada, yang pada waktu itu di zaman Orde Baru nih rezim ini terlalu kuat, terlalu lama berkuasa dengan semua dinamika yang ada ya, hak-hak demokrasi yang terkungkung, suara-suara masyarakat yang dibatasi gitu ya. Dan aparat juga pada waktu itu sangat represif ya, sangat represif. Jadi mungkin situasinya jauh berbeda dengan yang terjadi di era pasca reformasi gitu kan, yang semua serba terbuka gitu ya. Kebebasan menyampaikan pendapat juga dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah gitu ya. Kalau di zaman dulu kan nggak seperti itu kan. Kalau misalnya kita salah menyampaikan sesuatu dianggap subversif kan, gitu. Pengkhianat negara. Pengkhianat negara, merongrong kewibawaan negara, gitu ya. Dan saya kira konsekuensi yang harus diterima oleh teman-teman aktivis pada waktu itu ya sebagaimana yang kita ketahui, ya. Termasuk yang bagian yang sempat dikejar-kejar atau di... Saya termasuk ya yang kategori yang sempat dikejar-kejar juga gitu kan. Ditangkap? Ya. Kalau ditangkap saya kira enggak ya, tapi memang termasuk yang diawasi, diikuti gitu ya. Terus ruang gerak kita juga dibatasi gitu ya. Karena memang pada waktu itu saya kira rezimnya berbeda ya. Ya bayangin aja kan 32 tahun berkuasa gitu ya. Kemudian semua aparat keamanan juga berpihak kepada rezim penguasa gitu kan, terus aparat negara juga digunakan untuk kepentingan politik pada waktu itu ya, saya kira situasinya ya sangat jauh berbeda. Gitu. Lebih mencekam lah ya jelasnya. Ya situasinya lebih mencekam ketimbang di era pasca reformasi gitu ya. Ya. Apalagi kan kita tahu berapa banyak aktivis yang dihilangkan secara paksa gitu ya. Di penjara, bahkan ada sebagian yang sampai sekarang nggak tahu kemana rimbahnya gitu ya. Saya kira itu sesuatu yang harus kita akui sebagai sebuah fakta sejarah. Ya. Saya kira itu gitu ya. Sekarang kita mau tanya nih soal Sumatera Selatan. Iya. Bagaimana seorang Nopianto, nih wakil rakyat kita, melihat pembangunan di Sumatera Selatan, ya, terutama apa harapan atau optimisme kita di tahun 2026 ini seperti apa kalau Pak Nopi ini melihat ke depan ini? Ya saya kira kan begini, kalau kita bicara terkait dengan pembangunan, tentu kan masyarakat Sumatera Selatan termasuk juga pemerintah daerah, ya pemerintah provinsi dan DPRD provinsi tentu harus punya optimisme yang tinggi, gitu, semangat yang tinggi untuk tetap melakukan upaya maksimal, gitu ya, menjalankan program pembangunan yang ada untuk kemaslahatan masyarakat. Ya di tengah situasi keuangan kita, fiskal kita ya, yang relatif sangat sulit, apalagi dengan adanya kebijakan nasional terkait dengan pengurangan dana transfer daerah ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah, utamanya dalam rangka pemerintah melaksanakan program-program pembangunan yang ada, gitu ya. Nah, tetapi memang yang kita lihat kebijakan secara nasional melakukan pengurangan dana transfer daerah itu kan hanya memindahkan saja kan sebetulnya kan, memindahkan program yang barangkali selama ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah sekarang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan diharapkan juga pemerintah daerah ini bisa memanfaatkan secara maksimal program pemerintah pusat ini ya untuk dibawa dilaksanakan di daerah untuk kepentingan kemaslahatan
masyarakat di daerah gitu. Menurut saya seperti itu, ya. Memang kalau ditanya kondisi perekonomian ke depan dari pemerintahan itu selalu langsung merujuknya ke pemangkasan anggaran itu ya, efisiensi itu. Ya sebetulnya kan gini kan, pengurangan dana transfer itu terkait dengan eh, fiskal daerah itu kan sangat berpengaruh, misalnya Sumatera Selatan gitu ya. Untuk tahun 2026 ini kebijakan nasional melakukan pengurangan dana transfer daerah itu kan relatif kan cukup besar. Contoh misalnya di tahun 2026 Sumatera Selatan ya dikurangilah dana transfer daerah itu hampir menyentuh angka 2 triliun kan. Hanya provinsi ya? Ya provinsi, Iya, kan belum daerah-daerah kan, daerah-daerah. belum kabupaten kota kan, semuanya ya mengalami pengurangan dana transfer daerah gitu ya. Nah ini kan sangat berpengaruh terkait dengan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan, disusun oleh pemerintah daerah, karena ya menurut saya hal yang sangat sangat naif lah ya. Kita punya program pembangunan yang bagus tanpa didukung dengan pendanaan yang cukup kan sesuatu yang ya tidak akan menjadi maksimal gitu kan, jadi optimal kan program pembangunan itu bisa dijalankan. Nah tetapi kita harus memahami bahwa kebijakan nasional ya dengan melakukan pengurangan dana transfer daerah itu ya tentu kan punya tujuan untuk pemerintah daerah lebih mandiri ya, lebih bisa berpikir keras ya untuk mencari menggali sumber-sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan tanpa harus ya kebijakan yang diambil itu memberatkan masyarakat. Kan begitu kan? Nah, kemudian juga yang saya sampaikan tadi bahwa pengurangan dana transfer daerah itu kan sebetulnya untuk memenuhi, membiayai program-program prioritas Pak Presiden Prabowo yang semua juga diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat di daerah. Jadi balik lagi sebenarnya. Ya balik lagi sebetulnya, Cuma cuman bentuknya mungkin lain berupa ya. program, gitu ya. Sehingga ya pemerintah daerah aja untuk lebih cerdas, lebih proaktif ya untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat sehingga program-program prioritas Presiden Prabowo ini juga bisa masuk secara banyak ke daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat di daerah gitu ya. Jadi harus cari peluang sebenarnya kan. Iya, saya kira seperti itu. Misalnya ada MBG, Koperasi Sekolah Merah Putih, Sekolah Rakyat. Koperasi Merah Putih gitu kan. Ini kan semuanya kan program prioritas Presiden Prabowo yang semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, ya, kemaslahatan masyarakat gitu ya. Nah, tinggal lagi barangkali pengelolaannya kan dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung. Ya, manfaatnya saya kira tetap ke daerah gitu ya. Iya. Saya kira seperti itu. Kan di Sumselnya juga mulai makin banyak kan dapur-dapur. Iya, banyak aninya. Dapur, sekolah rakyat, sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih kan gitu ya. Terus program-program pembangunan dari pemerintah pusat yang lain yang masuk ke daerah gitu ya. Kalau untuk pemerintah kota kabupaten ya mungkin sama ya, tapi apa yang bisa disampaikan kalau melihat untuk karena di beberapa itu kan sangat bergantung dari hasil alam ya, ada transfer TKD-nya itu dari minyak, dari ini. Kan kondisi kabupaten kota di Sumatera Selatan ini saya kira kan punya tantangan yang berbeda-beda, termasuk juga punya sumber pendapatan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang daerah itu bersumber hanya pendapatannya kepada dana transfer daerah. Mereka tidak punya sumber-sumber pendapatan yang lain dari sektor pajak, retribusi dan lain sebagainya kan. Sehingga memang ketergantungan kepada dana transfer pusat itu sangat luar biasa tinggi. Nah, oleh sebab itu mungkin bagi daerah-daerah yang seperti itu, ya kepala daerahnya harus lebih kreatif, ya, lebih inovatif, gitu ya, lebih proaktif untuk ya mengambil langkah-langkah bagaimana meningkatkan kemandirian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, gitu ya,
Ya tanpa harus juga membebani masyarakat gitu ya. Jangan karena mungkin dana transfer daerah dikurangi, terus sumber pendapatan yang lain nggak, ya dari sektor lain nggak ada, akhirnya ya meningkatkan pajak misalnya kan gitu ya, seperti yang PBB misalnya. Nah, ini kan menurut saya sih langkah yang keliru gitu ya, yang tidak boleh dilakukan karena hakikatnya kan pemerintah itu hadir untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat gitu ya, bukan memberikan pembebanan dengan masyarakat secara banyak gitu ya. Memang harus makin kreatif ya. Harus Sebenarnya kreatif. peluang-peluang di daerah kan juga banyak ya, misalnya kayak pasar, Iya, parkir. iya. Banyak sebetulnya ya. Nah, tinggal lagi ya, saya bilang tadi, kepala daerah harus berpikirnya inovatif. Ya, inovatif dalam pengertian bagaimana menggali sumber pendapatan yang ada di wilayah mereka tanpa harus membebani masyarakat, tanpa harus mengambil kebijakan yang mengsengsarakan masyarakat. Kemudian juga harus inovatif, harus proaktif untuk menjemput program-program pembangunan yang ada di pusat supaya bisa masuk secara maksimal ke. Termasuk yang di provinsi juga dong, bisa ya? Iya haruslah, harus begitu. Artinya ada dari kabupaten nih, ada yang bisa dikolabkan, Iya, kolaborasi dengan saya kira kan provinsi. di eranya Pak Herman Deru gubernur, di era kepemimpinan Pak Herman Deru sebagai gubernur, sebetulnya pola-pola pembangunan yang kolaboratif itu sudah dari awal beliau sebagai gubernur dilakukan, dengan memang banyak sekali pemerintah provinsi memberikan dukungan ya, keuangan kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengatasi persoalan-persoalan infrastruktur pembangunan sebagai lokomotif perekonomian yang ada kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi di era kepemimpinan Pak Herman Deru ini kan beliau menginisiasi banyak sekali program-program pembangunan yang ada di kabupaten kota itu yang memang tidak bisa ditangani oleh pemerintah kota kabupaten karena memang faktor keterbatasan anggaran yang ada, akhirnya diberikan dukungan oleh pemerintah provinsi, utamanya dukungan keuangan untuk diselesaikan gitu ya, dengan program bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Selatan gitu ya. Dan itu sangat luar biasa bisa membantu kabupaten kota untuk mengatasi persoalan-persoalan infrastruktur di daerah gitu ya. Termasuk dukungan infrastruktur yang memang langsung dari provinsi ya. Ada yang memang infrastruktur itu kewenangan provinsi, ya sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya kan, contoh misalnya ada jalan-jalan yang memang menjadi tanggung jawab provinsi yang kebetulan ya pemanfaatannya ada di kabupaten kota, itu kan diselesaikan oleh pemerintah provinsi gitu. Belum lagi memang ada permintaan dari pemerintah kabupaten kota ya kepada Pak Gubernur untuk membantu program-program infrastruktur pembangunan yang ada yang langsung yang memang dianggarkan oleh pemerintah provinsi gitu ya. Itu saya rasa Iya, iya. Yang paling fenomenal kan jalan itu ya. Iya, jalan misalnya. Pali Linggau itu misalnya Iya. itu. Misalnya nih di eranya Pak Herman Deru misalnya kan, diinisiasi oleh Pak Herman Deru selaku gubernur bagaimana memangkas ya jalan, memangkas jarak tempuh dari Palembang ke Musirawas dengan beliau membuka akses jalan cecar itu kan. Ya, itu kan sangat luar biasa. Ya, hampir 3 jam kan kepotong kan. Ya. Tinggal apa yang bisa dimanfaatkan ya. Kira-kira seperti itu. Misalnya akses dari yang kabupatennya gitu. Iya, ya. Saya kira itu banyak sih sebenarnya program-program pembangunan. Termasuk juga Pak Gubernur menginisiasi untuk menyelesaikan program-program
pembangunan yang mangkrak gitu ya. Misalnya kayak jembatan yang daerah Tebing Abang ya. Nah, itu kan sudah, itu kan masuk wilayahnya kan Kabupaten Banyuasin kan. Nah, bagaimana misalnya pemerintah provinsi yang menjadi infrastruktur dasar, apalagi yang memang dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat itu, yang selama ini tidak bisa ditangani ya, oleh pemerintah kabupaten kota itu, diambil alih tanggung jawabnya oleh pemerintah provinsi kan, begitu kan. Saya kira seperti itu. Jadi kalau melihat itu 2026 masih yakin bahwa Sumatera Selatan ini masih menarik untuk baik investasi maupun pertumbuhan ekonomi gitu. Pastilah, kalau melihat kondisi yang ada ini kita punya keyakinan gitu ya. Yang pertama memang ya mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada. Kemudian juga di tengah kondisi ruang fiskal kita yang sangat terbatas, saya kira pemerintah provinsi, Pak Gubernur masih tetap punya program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat kan begitu ya. Yang baru-baru ini yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan ini kan bagaimana kita bisa mewujudkan ya pelabuhan Tanjung Carat itu menjadi pelabuhan samudra kan. Nah ini langkah yang sangat, menurut saya sangat luar biasa dan perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan agar pembangunan pelabuhan samudra Tanjung Carat itu bisa segera diwujudkan kan begitu. Dari Dewan itu terkait rencana Tanjung Carat itu gimana? Secara umum mendukung atau? Kalau kita pasti ya secara keseluruhan DPRD memberikan dukungan full kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur ya untuk supaya bagaimana pelabuhan Tanjung Carat ini segera bisa terwujud begitu. Ya karena memang kalau misalnya pelabuhan Tanjung Carat ini terwujud, saya kira akan memberikan dampak yang luar biasa kepada pemerintah provinsi ya, kepada daerah maupun pada masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan kan. Dan tanda-tanda ke arah situ tuh saya kira sudah mulai kelihatan. Ya dimotori oleh Pak Gubernur kemarin bagaimana proses mewujudkan Tanjung Carat ini kan agar bisa segera dilaksanakan. Nah, yang dilakukan oleh Pak Gubernur saya kira langkah yang memang perlu kita apresiasi kan gitu kan. Karena memang kan membangun pelabuhan Tanjung Carat ini menurut pandangan kami sih sebetulnya daerah tidak punya kemampuan keuangan. Ya, ya. Pasti. Kan begitu kan? Karena memang membutuhkan pembiayaan yang sangat luar biasa. Nah, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur menginisiasi bagaimana pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bisa masuk bagian daripada proyek strategis nasional. Nah, kemarin kita lihat langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur sudah tepat. Kemarin pemerintah provinsi melakukan MOU ya dengan Kementerian Perhubungan ya dan menyerahkan ya, pengelolaan lahan Tanjung Carat itu kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat saya kira agar itu bisa masuk ke dalam bagian program strategis nasional gitu kan. Dan itu sudah berjalan begitu ya. Dan Pak Gubernur juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan terkait dengan sarana prasarana pendukung. Oh iya. Ya kan misalnya akses jalan menuju ke pelabuhan gitu ya. Mempersiapkan terkait dengan ganti rugi lahannya dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk juga ya pemerintah provinsi akan ikut juga di dalam proses
pemanfaatan pelabuhan Tanjung Syarat ini. Ya haruslah itu kan Ya untuk kan karena melihat ada nilai peluang-peluang, ekonomi ya, ya kan, nilai peluang ekonomi. ekonomi bagi daerah dan tentu akan menambah pemasukan bagi daerah kalau ini berjalan gitu kan. Dari yang kita pantau, Pak Gubernur saya kira akan maksimal melibatkan perusahaan daerah ya untuk terlibat aktif di dalam proses pengelolaan Tanjung Syarat ini ketika ini sudah bisa berjalan gitu kan. Dan tentu itu akan memberikan manfaat besar bagi daerah ya, menyumbang juga untuk pendapatan asli daerah kan gitu. Dan itu langkah Pak Gubernur harus kita dukung ya. Memang harapan itu pelaku-pelaku usaha kan misalnya komoditi, ekspor, betul. bisa lebih dekat, Betul. nggak perlu lagi ke seberang gitu kan, atau ke Betul. Jakarta untuk ya minimal nggak perlu lagi ke Lampung lah. Iya. Termasuk ini yang kita minum kopi ini. Kan begitu kan anunya. Karena memang kan begini, Tanjung Api-Api itu saya kira secara spesifik sudah tidak memungkinkan untuk apakah dijadikan pelabuhan yang besar ya, Kapal besar ya, kapal besar. Karena memang di jalur Tanjung Api-Api itu kan terjadi proses sedimentasi kan, pendangkalan yang memang mengakibatkan kapal-kapal besar itu kan nggak bisa bersandar di pelabuhan Tanjung Api-Api itu, sehingga biaya operasional, biaya angkut itu memang menjadi tinggi. Nah, dengan temuan baru Tanjung Syarat ini kan sudah memenuhi standar ya, kualifikasi sebagai pelabuhan besar, pelabuhan samudra gitu ya. Yang tentu kalau ini bisa diwujudkan ya, pasti punya dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Sumatera Selatan maupun bagi daerah Sumatera Selatan. Saya kira seperti itu. Dan impian masyarakat Sumatera Selatan ya mudah-mudahan bisa terwujud di kepemimpinan Pak Herman Deru selaku gubernur. Dan ke arah sana itu saya kira bukan dalam tataran wacana saja, tapi sudah dalam tataran perwujudan gitu ya. Misalnya yang saya sampaikan tadi, pemerintah provinsi sudah menginisiasi, sudah melakukan Memori of Understanding, penandatanganan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan pengelolaan aset itu kan. Lahan itu kepada Kementerian Perhubungan. Dan itu apa ya, selain apa kesiapan untuk menunjang prasarana tadi ya. Iya. Itu yang membedakan dengan yang belasan atau puluhan tahun ke belakang ini. Kan ini impian puluhan tahun ya. Iya, jadi kan pelabuhan Tanjung Syarat itu kan sebetulnya kan apa ya, impian sudah cukup lama bagi masyarakat Sumatera Selatan, termasuk juga pemimpin di Sumatera Selatan ini. Tapi Ya, kan maksud saya itu bisa, tadi Pak Novi bisa cukup yakin selesai, artinya cuma 4 tahun ke depan nih. Ya harapan kita di masa kepemimpinan Pak Herman Deru ini, impian yang lama dari masyarakat Sumatera Selatan ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan lah ya. Iya kan? Sudah kelihatan ada bayangan akan kira-kira dibangun, bisa diwujudkan ya. Gitu kan. Tidak hanya dalam tataran wacana saja kan gitu. Tidak dalam tataran hanya sekedar impian saja. Tapi dibarengi dengan upaya-upaya yang real ya untuk mewujudkan supaya pelabuhan Tanjung Syarat ini bisa betul-betul terwujud gitu kan. Ya. Apa kalau memproyeksi masa depan ya, dengan adanya pelabuhan itu, Pak Novi ini melihat kota Palembang atau Banyuasin yang terkait langsung ini akan seperti apa? Apa seperti Semarang, Surabaya? Iya, saya kira kan begini. Yang pertama dengan adanya pelabuhan Tanjung Syarat ini, kalau memang ini akan terwujud dan tanda-tanda akan terwujud itu kan ada kan, gitu kan, tidak hanya yang saya sampaikan tadi, tidak hanya ilusi saja kan. Nah, upaya ke arah sana itu kan sudah mulai kelihatan kan, gitu kan. Nah, walaupun mungkin skemanya melibatkan
pihak swasta, misalnya kan ada konsorsium nanti bersama-sama membangunnya gitu kan. Saya kira kan dampaknya pasti sangat luar biasa lah untuk menggerakkan perekonomian baik di Palembang maupun di Banyuasin ya, daerah yang memang bersentuhan langsung kan gitu kan. Ya, saya kira akan sangat luar biasa gitu ya. Anunya, kalau itu bisa terwujud gitu. Ya, banyak dampak-dampak ekonomi yang akan timbul, akan muncul ketika misalnya pelabuhan ini terwujud gitu kan. Misalnya peluang untuk industri pabrik dibuka di sekitar situ. Iya pastilah kan Pasti ya. gitu kan. Perusahaan-perusahaan Besar, perusahaan investor-investor dari luar juga kan pasti akan berdatangan kan, ya. gitu kan. Nah kalau misalnya perusahaan-perusahaan luar itu berdatangan, mereka berinvestasi yang besar di Sumatera, ya tentu kan yang paling mudah kita pahami itu kan, saya kira pasti akan terjadi penyerapan tenaga kerja, misalnya kan. Kalau sudah terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak, ya pasti kan akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada, kan begitu kan? Belum lagi dampak-dampak yang lain, saya kira seperti itu. Misalnya bisa terbentuk juga kota ya, mandiri gitu ya. Di kawasan pelabuhan biasanya Kawasan begitu. pelabuhan begitu kan, kayak Cilegon misalnya kan, iya. Kan gitu kan. Melihat juga akan ke sana itu. Iya pasti dong, anehnya kan. Tapi kan ini kan butuh waktu ya, butuh semangat gitu ya, butuh kerjasama dan butuh dukungan dari masyarakat, dari semua instrumen yang ada, begitu kan. Dan sekali lagi kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Gubernur yang semangat ya untuk menginisiasi supaya ini agar bisa segera terwujud gitu. Ya kan. Itu yang harus kita berikan support kan dengan pemerintah provinsi gitu kan. Memang yang paling diharapkan pelabuhan ya. Tetapi saya juga kami di media juga mencermati ada lagi peluang-peluang lain ya. Jalan tol itu kan belum sepenuhnya juga. Ya. Dari kan sekarang ini kemarin pada saat pertama beliau dilantik sebagai presiden, Pak Presiden Prabowo kan ruas jalan tol yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini kan keluar dari PSN kemarin kan. Ya. Nah, tapi seiring dalam proses perjalanan, sebagaimana yang kita ketahui ya, alhamdulillah kita syukuri masuk lagi, ya kan, ruas tol yang sudah dikeluarkan dari PSN itu alhamdulillah masuk lagi kan. Nah dengan masuk lagi di dalam program strategis nasional ini, saya kira kan bisa terjadi percepatan lah ya. Pembangunan yang ada kan, akses terbuka kan gitu ya. Kalau sampai ke Linggau. Sampai ke Linggau kan. Ya misalnya masuk lagi yang Muara Enim kan, masuk lagi kan. Nah ini kan kalau ini memang bisa cepat diwujudkan ya, ya ruas tol ini kan tentu akan ya mempermudah menggerakkan roda perekonomian yang ada juga kan. Gitu. Apalagi kalau nanti bisa selesai beriringan atau mungkin bersamaan ya, dengan pelabuhan. Saya kira ya impian kita begitu kan. Luar biasa itu bagi Sumatera Selatan ya. Iya. Banyak peluang yang terbuka. Banyak, sangat banyak sekali kan gitu kan. Dan ya sekali lagi kan itu yang perlu kita syukuri ya, bahwa banyak sekali program strategis nasional yang berada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan itu pasti sangat menguntungkan bagi daerah. Ya kan? Kan tidak semua kan, misalnya provinsi atau daerah-daerah itu yang wilayahnya itu masuk di dalam bagian program strategis nasional kan. Nah misalnya kayak Sumatera Selatan kan, ya tol. Yang Jambi sudah. Ya sudah. Batas anunya, Tempinonya yang sudah. Tapi kan yang ini kan lagi
on progress nih. Progres. Pangkalan Balai Betung ya, kapal betung, nanti Betung Kuala Tungkal nanti Tempino kan gitu Iya. kan. Nah, ini kan lagi Dan on bukan proses isu kan. yang macet, ini kan jalan kan? Jalan. Iya, iya. Itu jalan. Karena itu sudah berjalan kan anunya. Yang kemarin yang program yang akan ya dilaksanakan yang akan datang itu kan sempat keluar kemarin Ya, yang dari ini, program yang tol yang Palembang sampai Linggau lah ya, Lingga, Muara Muara Enim, misalkan itu kan sempat dikeluarkan kemarin dari PSN kan. Padahal udah jalan udah Iya. sebagian kayaknya udah Iya. udah dibangun. Nah ini alhamdulillah kan dengan semua pertimbangan pemerintah pusat ya tentu kan alhamdulillah perlu kita syukuri masuk lagi. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, kalau ini bisa segera dieksekusi oleh pemerintah pusat ya, saya kira bisa cepat diselesaikan, saya kira sangat berdampak bagi ekonomi daerah gitu kan, Iya, iya, ekonomi iya. masyarakat di Sumatera Selatan. Sebenarnya dengan melihat program strategis nasional masuk, itu kan pemerintah pusat melihat ya daerah ini menjanjikan kan sebenarnya. Kira-kira juga, seperti itu, ya kan? Wah, belum lagi misalnya sekarang yang lagi kita tunggu-tunggu itu terkait dengan penyelesaian bendungan 3D Haji, ya kan? Bendungan 3D Haji itu kan ya ada sumber energi yang ada di situ, ada juga kepentingan untuk meningkatkan program swasembada pangan, irigasinya kan. Bendungan 3D Haji itu kan program strategis nasional dan alhamdulillah berjalan. Tinggal kita menunggu penyelesaiannya. Ya, Gitu kan. Kalau ini bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemanfaatannya bisa segera dirasakan oleh masyarakat kan sangat membantu kan. Tambah lagi kita semakin kuat nih lumbung pangan nasional ya. Ada PLTA di situ, ya kan, sumber energi yang ada dari program pembangunan bendungan 3D Haji. Belum lagi untuk program irigasinya kan, Ya. untuk bagaimana irigasi ini dalam rangka meningkatkan program swasembada pangan. Karena Sumatera Selatan ini kan ya punya punya moto ya sebagai lumbung pangan nasional, sebagai lumbung energi nasional, dan sebagai lumbung pangan nasional itu kan kemarin sudah diuji kan, ya kan? Ya. Ya diujinya di mana? Alhamdulillah baru-baru ini pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo yang kemarin di Kerawang, ya. Ya. Terkait dengan swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak Gubernur yang menerimanya, Pak Armanderu. Ini kan artinya kan pengakuan pemerintah pusat terhadap kerja pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk mendorong meningkatkan swasembada pangan ini kan diakui oleh pemerintah pusat. Kalau tidak diakui kan tidak mungkin presiden memberikan penghargaan kan. Nah ini kan sesuatu kebanggaan bagi kita masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Dan juga menambah optimisme. Pastilah menambah semangat, bahwa menambah Sumatera Selatan tetap akan berkembang gitu. Iya. Ya kan, apalagi kan sektor pangan kan menjadi prioritas program Presiden Prabowo ya. Bagaimana masyarakat ini bisa, daerah utamanya bisa menjadi lumbung pangan, bisa kemandirian pangan. Belum lagi program-program nasional yang masuk ke kita, misalnya program cetak sawah sekarang kan di wilayah Sumatera Selatan ini, walaupun mungkin sebagian di leading sektornya misalnya TNI misalnya kan, berapa banyak kan? Ini kan dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan kita kan. Jadi saya kira ini kan sesuatu yang memang perlu kita syukuri gitu kan, bahwa Sumatera Selatan itu ya menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan. Melihat segala prospek gitu ya, itu prospek ya. Kalau kita punya, kalau kita Wong Sumsel ini melihat ini sangat menjanjikan ini kan. Iya. Tapi
sebagai wakil rakyat melihat apa sih tantangannya itu apa ini untuk segala macam pembangunan ini? Hambatan kita itu apa yang perlu Iya banyak sih sebetulnya. Saya kira di samping misalnya optimisme yang tinggi untuk kita tetap bisa melaksanakan program-program pembangunan yang ada, tentu kan tantangan juga tidak mudah kan gitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilalui oleh pemerintah agar program pembangunan yang ada itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang kita harapkan gitu. Ya yang paling dominan sekarang sebetulnya tantangannya itu ruang fiskal kita yang ada, gitu kan. Ya kondisi keuangan daerah kan menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk bagaimana mewujudkan program-program pembangunan yang ada. Yang saya sampaikan tadi, sebagus apapun program yang kita buat, visi misi yang dibuat oleh kepala daerah, tanpa ditopang oleh pendanaan yang memadai, saya kira ya relatif sulit juga kan, begitu. Jadi kembali lagi yang kreativitas. Iya, oleh sebab itu pengurangan dana transfer daerah itu kan harus dipahami oleh pemerintah daerah sebagai motivasi pemerintah pusat kepada daerah supaya lebih bisa mandiri, maksudnya kan, menggali potensi-potensi sumber pendapatan baru yang tentu sekali lagi tidak boleh memberatkan masyarakat, membebani masyarakat, kan misalnya sampaikan oleh kita tadi naikkan pajak misalnya kan itu kan mengsarakan masyarakat kan. Enggak juga seperti itu kan maksud pemerintah kan. Bukan menaikkan pajak, melipat gandakan PBB. Kira-kira kan seperti itu kan. Ya. Nah, belum lagi sih sebetulnya tantangan ya kondisi daerah gitu ya, kondisi masyarakat gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya kita menghimbau pada masyarakat ya kita harus punya semangat yang sama, cara berpikir yang sama, dan kita memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, dengan menjalankan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sudah ada. Saya kira seperti itu. Ya. Kita ngopi juga. Boleh. Tribun Sumsel mendukung ya, Tribun Sumsel dan Seripo itu mendukung kopi Sumatera Selatan untuk lebih mendunia. Iya harus. Karena kita produksi nomor 1 selain beras. Betul. Nah ini harus ini ya. Betul. Beras kan kita lumbung pangan nasional. Iya. Kopi juga lumbung kopi ini apa Iya. bahasanya? Ya kita kan termasuk penghasil kopi terbesar kan, Iya, kan. Nah tapi kan proses apa ya? Ekspornya, proses marketnya gitu ya, yang memang mungkin perlu dikelola lebih baik lagi gitu kan. Ya, itu tadi juga meskipun sudah bisa ekspor dari Bom Baru ya, tapi Bom Baru misalnya. Kalau dengan ada pelabuhan Betul, samudra itu ekosistem lebih bagus ya kan. Ya kan. Orang bisa ke Palembang untuk kira-kira seperti itu kan. Untuk berbisnis. Jadi kita menjual produk kita sendiri itu ya tanpa ada lagi rasa kekhawatiran yang berlebihan kan gitu kan. Bahwa memang ya investor-investor dari luar ini kan saya kira dengan adanya ekosistem yang bagus di pelabuhan ini kan dengan sendirinya kan akan lebih mudah melihat potensi peluang yang ada di daerah kita ini. Tapi selain ikut ingin berharap pelabuhan itu Tanjung Carat itu gerakan kita untuk kopi Sumsel ini juga sebenarnya berharap para pengusaha kedai kopi ya baik yang jaringan nasional, internasional itu juga memberi ruang. Iya. Harus aktif yang jelas ya mensosialisasikan untuk kita menggunakan produk kita sendiri. Iya, jangan sampai kan begitu mereka kan? jualan kopi nih di Sumsel, di Palembang, di kota-kota besar, tapi ambilnya dari luar. Iya. Dan produksi terbesar di sini. Di sini, ya kan? Cocok nggak itu menurut
anggota dewan kita ini. Sangat cocok. Dan itu tugas kita semua untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder yang ada, supaya lebih diberikan ruang yang besar untuk kita memakai produk kita sendiri, hasil kita sendiri kan gitu. Ya, saya ada beberapa kafe itu muncul juga kan. Saya kalau ngopi tanya dulu nih. Ya. Kopi dari mana? Dari Lahat. Dari Lahat. Pagar Alam. Oh ya. iya. Atau Semendo. Semendo. Nah, ya. iya. Iya. Memang harus ini kan. Iya. Jadi siapa memang lagi harus terus mendorong ini kan. Betul. Dan kita bersyukur ada teman-teman kita termasuk Tribun yang punya semangat yang luar biasa untuk mensosialisasikan agar seluruh masyarakat ini ya cinta produk dalam negeri lah kira-kira begitu kan. Kopi kita sendiri gitu kan. Siap. Nah ini terakhir ya, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan dari Pak Nopianto sebagai anggota Dewan, Wakil Ketua DPRD Sumsel, apa ya harapan atau mungkin kritik atau masukan ke seluruh pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten. Kita mau tumbuh semua ini kan. Di tahun 2026 ini. Ya, kalau saya sih sebenarnya kan begini, tentu yang kita harapkan semua bahwa pemerintah daerah melalui kepala daerah yang ada ini bagaimana bisa berpikir keras, bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing, gitu kan? Dengan semua program-program pembangunan yang sudah dibuat, yang termasuk di dalam visi misi pada saat proses pencalonan sebagai kepala daerah itu, ya harapan kita betul-betul bisa terwujud. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi itu yang paling penting karena memang ya kerja maksimal, ya kerja keras gitu ya dari kepala daerah ya, kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini ya tentu untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat, ya ditunggu. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Nopianto. Mudah-mudahan ngobrolan atau ngopi kita tidak sekali ini. Siap. Pokoknya siap aja kita. Kita terus mendorong ya, Sumsel lebih baik, lebih maju. Harus. Sampai jumpa pada obrolan selanjutnya lah. Siap. Pokoknya siap kita. Siap. Ya Tribuners, harapan kita pemerintah, seluruh stakeholder di Sumatera Selatan berpikir lebih keras, lebih kreatif di tengah tantangan 2026, tapi tetap optimistis. Itulah obrolan kita dengan wakil rakyat kita, Bapak Haji Nopianto, Esos MM, pada di studio Tribun Sumsel kali ini. Wassalam.